Hai teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Blended Learning in Practice at Higher Education, serta pengalaman saya dalam pembelajaran di kampus menggunakan metode Blended Learning. Materi ini diambil berdasarkan buku karya Garrison and Vaughan yang berjudul Blended Learning in Higher Education. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tahap-tahap yang harus dilakukan dalam menjalankan metode pembelajaran Blended Learning dalam dunia perkuliahan. Pendekatan pembelajaran campuran atau blended learning menurut Garrison and Vaughan adalah model pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring dalam rangka menciptakan pengalaman pembelajaran yang beragam dan efektif. Pembelajaran campuran adalah pendekatan yang terus berkembang dalam pendidikan tinggi, dan untuk berhasil mengimplementasikannya perlu ada perencanaan yang cermat dan dukungan yang memadai serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan mahasiswa. Pengalaman yang saya rasakan dalam pelajaran menggunakan metode blended learning dalam perkuliahan beragam. Saya merasakan bahwa pembelajaran blended learning cukup memberikan pengaruh bagi saya. Pembelajaran blended learning ini sangat fleksibel sehingga saya sebagai mahasiswa yang tinggal cukup jauh dengan area kampus sangat terbantu. Saya tidak perlu selalu datang ke kampus untuk beberapa mata kuliah dengan metode blended ini. Selanjutnya, kami memiliki kesempatan berinteraksi dengan dosen secara tatap muka. Hal ini sangat membantu saya yang memiliki sejumlah pertanyaan, namun enggan untuk bertanya pada platform Zoom atau video conference lainnya. Selain itu, saat pembelajaran blended, kemandirian saya sebagai mahasiswa dalam belajar sangat meningkat. Selain memiliki waktu yang berharga dengan dosen saat bertanya di kampus, saya juga bisa mengerjakan tugas dengan mandiri saat pembelajaran online sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang cukup dan seimbang apabila pembelajarannya dilakukan dengan persiapan yang matang. Untuk itu, menurut Garrison and Vaughan dalam bukunya, pengimplementasian dalam praktek harus memperhatikan skenario, deadline, strategi and tools, dan masa depan pembelajaran campuran agar sebuah pembelajaran blended learning dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Skenario pembelajaran campuran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kurikulum, dan kebutuhan siswa. Hal ini melibatkan perencanaan dengan cermat mengenai bagaimana integrasi pembelajaran daring dan tatap muka akan berlangsung. Skenario pembelajaran harus mencangkup komponen seperti pembelajaran daring prakelas, pertemuan tatap muka interaktif, dan juga pembelajaran daring lanjutan. Ini memungkinkan pengalaman pembelajaran yang terpadu dan holistik. Guideline atau panduan. Instruktur dan staf akademik perlu memiliki akses ke buku panduan dan panduan yang memandu mereka dalam merancang dan mengelola pembelajaran campuran. Panduan ini dapat mencangkup strategi pembelajaran, pedoman teknis, dan sumber daya yang mendukung. Panduan juga bisa digunakan untuk mendukung siswa dengan informasi mengenai bagaimana menguasai materi pembelajaran daring, cara berpartisipasi dalam diskusi online, dan bagaimana mengelola waktu mereka dengan efektif dalam pembelajaran campuran. Strategi and tools. Instruktur juga harus mengembangkan strategi yang efektif untuk mendukung pembelajaran campuran. Ini mencangkup pemilihan alat dan platform pembelajaran daring yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, serta pengelolaan interaksi siswa dan evaluasi. Peralatan teknis seperti komputer, kamera web, mikrofon, dan peralatan lunak pembelajaran online harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Pengelolaan teknologi harus menjadi bagian penting dari strategi pembelajaran. Teknik and tools dalam mengukur siswa untuk mewujudkan blended learning yang kolaboratif dan reflektif. Di dalamnya diberikan contoh detail seperti silabus, RPP, forum diskusi, rubrik penilaian, serta ide dan tips praktik lainnya. Masa depan pembelajaran campuran. Era engagement and look into near future, dengan pembahasan mengenai transformasi evolusioner dalam pembelajaran di pendidikan tinggi. Pembelajaran campuran akan terus berkembang dan melihat ke masa depan. Penelitian dan inovasi akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Masa depan pembelajaran campuran mungkin mencakup pengembangan lebih lanjut mengenai teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan realitas virtual yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Selain itu, terus memantau perkembangan kebijakan pendidikan dan meresponnya dengan cara yang sesuai akan menjadi bagian penting dalam membentuk masa depan pembelajaran campuran. Itu tadi pengalaman saya dalam pembelajaran blended learning dan bagaimana pendapat Vaughan dan Garrison mengenai pembelajaran blended learning. Sampai jumpa di video selanjutnya.